Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Rizda di pembelajaran BTQ. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran BTQ hari ini, lebih baik kita buka dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pembelajaran BTQ kali ini kita akan mempelajari tentang sujud tilawah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Kita dapat mengetahui arti sujud tilawah. 2. Kita dapat membaca ayat yang menunjukkan sujud tilawah. 3. Kita dapat menulis ayat yang menunjukkan sujud tilawah. Dan 4, kita dapat mempraktikkan sujud tilawah. Masuk ke dalam pembelajarannya, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian dan dalil sujud tilawah. Sujud tilawah dalam bahasa artinya yaitu sujud bacaan. Adapun dalam istilah artinya yaitu sujud yang disunahkan bagi orang yang membaca ayat-ayat sajadah atau orang yang mendengarkan bacaan ayat-ayat sajadah. Misalnya dalam sholat berjamaah, imam membaca salah satu ayat sajadah, lalu imam melakukan sujud tilawah. Karena yang melakukan sujud tilawah ya imam, maka makmum yang mendengarkannya wajib mengikuti apa yang dilakukan imam. Adapun dalil sujud tilawah berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Ibnu Umar anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqra'ul Qur'ana fa yaqra'u suratal fiha sajdatun fayasjud wa nasjudu ma'u hatta ma yajidu ba'duna maudi'al lima kana jabhatihi. Rawahu Muslim. Yang mempunyai arti dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran, lalu beliau membaca Al-Quran dan beliau membaca surat yang terdapat ayat sajadah, lalu beliau sujud dan kami pun sujud bersama beliau hingga sebagian dari kami tidak mendapatkan tempat untuk sujud keningnya. Nah, anak-anak sudah tahu kan tentang pengertian dan dalil sujud tilawah. Nah, pembelajaran yang kedua yaitu sebab-sebab sujud tilawah. Seseorang melakukan sujud tilawah dalam keadaan sholat maupun di luar sholat dikarenakan ia membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Maksudnya, orang melakukan sujud tilawah itu disebabkan ketika ia sedang membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Adapun di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat yang berkenaan dengan ayat-ayat sajadah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama terdapat surat Al-A'raf ayat 206. Kedua, surat Al-Isra ayat 109. Ketiga, surat An-Nahl ayat 50. Keempat, surat Ar-Ra'd ayat 15. Yang kelima, surat Maryam ayat 58. Yang keenam, surat Al-Hajj ayat 18. Yang ketujuh, surah Al-Azz ayat 77. Yang kedelapan, surah Al-Furqan ayat 60. Yang kesembilan, surah An-Naml ayat 26. Yang ke-10, surah As-Sajdah ayat 15. Yang ke-11, surah As-Sad ayat 24. Yang ke-12, surat Fussilat ayat 38. Yang ke-13, surah An-Najm ayat 62.
yang ke-14 surah Al-Insyiqaq ayat 21 dan yang terakhir yang ke-15 terdapat surat Al-Alaq ayat 19. Nah, Ibu ambil contoh yang sering kita dengarkan yaitu terdapat surat Al-Alaq ayat 19 yang berbunyi kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, anak-anak sudah tahu kan surat-surat apa yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Nah, materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang mempraktikkan sujud tilawah. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, sujud tilawah dapat dilakukan dalam dua keadaan. Yang pertama, sujud tilawah dapat dilakukan dalam keadaan sholat dan yang kedua dalam keadaan di luar sholat. Nah, praktek sujud tilawah dalam keadaan sholat itu terdapat 3 langkah. Yang pertama bertakbir, yang kedua sujud 1 kali, dan yang ketiga berdiri kembali melanjutkan sholat. Maksudnya ketika imam sedang membacakan surat yang terdapat ayat-ayat sajadah dan makmum yang mendengarkannya, maka imam dan makmum wajib bertakbir Allahu Akbar, kemudian sujud 1 kali, setelah itu berdiri kembali melakukan sholat. Nah, praktik sujud tilawah yang kedua yaitu dalam keadaan di luar sholat. Nah, dalam keadaan di luar sholat ini ada 6 langkah. Yang pertama, 1, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Dan 3, menutup aurat. Yang keempat, takbiratul ihram. Yang kelima, sujud 1 kali. Dan yang keenam dan terakhir itu melakukan salam. Adapun dalam melakukan sujud tilawah itu terdapat doanya. Ketika kita melakukan sujud tilawah, kita membaca doa sujud tilawah yang berbunyi sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, anak-anak, alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Semoga pelajaran atau materi yang Ibu sampaikan dapat dimengerti dengan kalian semua ya. Nah, jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktu ya. Nah, untuk tugasnya nanti akan diberikan setelah kalian menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi nanti bersama Ibu.